Selamat siang teman-teman semua dan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada sesi presentasi kali ini. Dalam presentasi hari ini, eh, kami kelompok N akan mempresentasikan hasil dari kajian mengenai investasi Finvest di Indonesia terkait hasil dari makalah kami. Untuk yang belum tahu, kalau Finvest itu merupakan salah satu produsen kendaraan listrik yang sedang berkembang pesat pada akhir-akhir ini. Dan Finvest merupakan perusahaan kendaraan listrik dari Vietnam dan telah memutuskan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun, investasi asing dari Finvest ini dapat berdampak secara langsung di industri kendaraan listrik. Jadi bukan hanya tentang modal dan produksi, tapi juga tentang transfer teknologi, dampak ekonomi, serta tantangan bagi industri lokal Indonesia untuk terus berinovasi dalam industri kendaraan listrik. Oleh karena itu, dalam sesi presentasi kali ini, kami akan membahas apakah investasi Finvest ini dapat menjadi peluang yang dapat mendorong transformasi industri otomotif di Indonesia atau justru menjadi tantangan bagi inovasi lokal untuk berkembang. Kami akan menguraikan beberapa faktor utama yang dapat mendasari keputusan investasi ini, dampaknya bagi Indonesia, serta apa sih strategi yang bisa diimplementasikan untuk mengoptimalkan manfaat investasi tersebut. Berikutnya, kami akan eh, melihat beberapa kelompok anggota kelompok dari kelompok N. Yang pertama ada Fakri Kaisar, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, dan saya sendiri, Ferik Martin. Kemudian ada Ferdi Aldiansa, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, ada Zulfa Febriana, apakah sudah hadir? Hadir Zulfa Febrina. Oke, untuk selanjutnya yang kelima ada Kak Yulisa Sukmawati, apakah sudah hadir? Hadir. Baik, untuk yang terakhir ada Amanda Citra, apakah sudah hadir? Hadir. Oke, baik, saya akan lanjut ke sesi yang ketiga. Jadi, tentang company overview. Jadi yang sebelumnya di awal, di sesi awal saya sudah membahas sekilas tentang studi case yang bakal kita ambil. Jadi biar lebih jelas, biar kita semua lebih jelas, maka saya akan menjelaskan apa itu Finvest. Jadi Finvest itu merupakan perusahaan otomotif asal Vietnam yang didirikan pada tahun 2017 oleh Vingroup, salah satu konglomerat terbesar di Vietnam. Bahkan jadi perusahaan ini memiliki visi besar, yaitu untuk menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik global. Jadi sejak awal Finvest itu berfokus pada pengembangan kendaraan listrik, termasuk mobil listrik, sepeda listrik, bahkan bus listrik. Dengan pabrik yang modern dan yang berlokasi di Hang Phong, Vietnam, Finvest ini menggunakan teknologi produksi yang canggih yang memungkinkan mereka untuk bersaing dengan merek-merek global. Dan dalam beberapa tahun ini, Finvest ini telah memperluas operasinya ke pasar-pasar internasional, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dan kini mereka itu telah menjadikan Indonesia sebagai pasar atau bagian strategi ekspansi mereka di pasar Asia Tenggara terkait mengingat besarnya potensi pasar kendaraan listrik di negara-negara di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan melihat adanya ketersediaan sumber daya yang besar yang melimpah, terutama nikel yang dapat digunakan sebagai bahan baku produksi. Kemudian saya lanjut ke introduction tentang apa itu Finvest dan bagaimana ke depannya. Dekat makalah kami, yaitu silakan Mbak Yulikna Wakti. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menerangkan. Em, Tentunya saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan sebagai investasi asing yang menarik, terutama di sektor kendaraan listrik, karena tidak terlepas dari meningkatnya permintaan global terhadap mobil listrik dan kendaraan listrik lainnya, yang juga merupakan bagian dari transisi menuju energi bersih. Salah satu investor asing yang tertarik masuk ke pas Indonesia adalah Finvest, perusahaan otomotif asal Vietnam, untuk berinvestasi di Indonesia karena terpengaruh oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketersediaan sumber daya nikel yang banyak, yang juga sangat melimpah di Indonesia,
Terus nikel merupakan bahan baku utama dalam produksi kendaraan listrik yang menjadi komponen kunci dalam industri ini sendiri. Selain itu, investasi asing sepertinya juga dapat membantu dalam meningkatkan teknologi industri, juga transfer pengetahuan dari perusahaan multinasional ke industri lokal. Sehingga dapat mendorong perkembangan industri otomotif berbasis listrik yang ada di Indonesia. Kemudian investasi ini tidak hanya berdampak pada industri otomotif, tapi juga berpotensi mendorong sektor-sektor pendukung lainnya seperti manufaktur, logistik, dan perkembangan industri infrastruktur kendaraan listrik itu sendiri. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yang akan membahas tentang rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pertama akan dijelaskan oleh Zulfa Fabriana. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pada slide kelima ini kita membahas mengapa sih Finvest memilih Indonesia sebagai lokasi investasinya. Itu karena ada 4 hal, yaitu yang pertama, ketersediaan sumber daya nikel yang melimpah. Kedua, pasar domestik yang besar dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Ketiga, kebijakan pemerintah yang mendukung investasi kendaraan listrik. Dan yang keempat adalah biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah dibanding negara lain. Slide selanjutnya. Baik, untuk Baik, yang kedua, baik di sini alasan mengapa Finvest memilih Indonesia sebagai lokasi investasinya itu karena berbagai faktor strategis ya. Yang pertama adalah ketersediaan sumber daya alam, terutama nikel, yang merupakan bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sehingga menjadi daya tarik utama bagi perusahaan otomotif global. Selain itu, di pasar domestik, Indonesia yang besar dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa memberikan peluang besar bagi pertumbuhan industri kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia juga aktif memberikan dukungan melalui kebijakan insentif dan regulasi yang mendorong transisi ke energi bersih. Ditambah lagi dengan biaya tenaga kerja di Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan, menjadikannya lokasi yang ideal untuk pengembangan industri manufaktur kendaraan listrik. Mendukung dan menghambat industri mobil listrik di Indonesia. Faktor pendukungnya ada 3, yaitu cadangan nikel yang besar untuk produksi baterai, kebijakan insentif pemerintah bagi investor asing, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang energi hijau. Dan faktor penghambatnya juga ada 3, yaitu infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik masih terbatas. Teknologi lokal masih tertinggal dibandingkan perusahaan asing, dan tingginya biaya awal kendaraan listrik bagi konsumen. Industri kendaraan listrik di Indonesia memiliki beberapa faktor pendukung dan penghambat. Dari sisi pendukung, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik. Kebijakan insentif dari pemerintah juga memberikan dorongan bagi investasi asing dan perusahaan lokal untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Kesadaran masyarakat akan pentingnya energi hijau juga semakin meningkat, sehingga menciptakan pasar yang lebih besar untuk kendaraan listrik di masa depan. Namun, ada beberapa tantangan nih yang harus diatasi, yaitu infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik masih sangat terbatas, yang menghambat kendaraan adopsi kendaraan listrik secara luas. Selain itu, teknologi lokal masih tertinggal dibandingkan perusahaan asing, sehingga transfer teknologi menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya asing industri domestik. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan adalah harga kendaraan listrik yang masih cukup tinggi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga diperlukan strategi subsidi dan skema pembiayaan yang lebih menarik. Terima kasih. baik, terima kasih untuk pemaparannya. Baik, yang ketiga, silakan Kak Yulisa. Baik, yang ketiga,
ada bagaimana dampak investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Tentu, yang pertama setelah adanya investasi dari investasi ini, kita akan mendapatkan atau meningkatkan PDB nasional melalui investasi modal asing, penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur dan teknologi, transfer teknologi, dan peningkatan keahlian tenaga kerja lokal. Selain itu, juga dapat mendorong ekspor kendaraan listrik dan komponen baterai. Nah, mengapa investasi Finvest ini digadang-gadang akan memprediksi memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Salah satu dampak paling nyata adalah peningkatan PDB melalui masuknya investasi modal asing yang jumlahnya sangat besar. Investasi ini juga akan menciptakan ribuan lapangan kerja baru, baik di sektor manufaktur kendaraan listrik maupun di sektor-sektor pendukung seperti logistik, pemasok komponen, dan layanan purna jual. Selain itu, investasi ini juga dapat mempercepat transfer teknologi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal yang akan meningkatkan daya saing industri otomotif nasional tentunya. Dan dengan semakin berkembangnya industri kendaraan listrik, Indonesia juga berpeluang untuk meningkatkan ekspor kendaraan listrik dan komponen baterai, sehingga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok kendaraan listrik yang ada di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih untuk Kak Yusa atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjut ke research question yang keempat. Silakan Kak Ferdi Ardiansyah. Selanjutnya ada strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan investasi ini agar investasi Finvest memberikan dampak yang optimal bagi Indonesia. Diperlukan beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, mendorong kolaborasi antara investor asing dan industri lokal untuk memastikan transfer teknologi yang efektif dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Yang kedua, pemerintah harus memperbaiki regulasi agar investasi ini tidak hanya menguntungkan pihak asing, tetapi juga memberikan manfaat bagi ekosistem industri domestik. Tiga, infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya harus terus dikembangkan agar ekosistem kendaraan listrik lebih siap. Dan yang terakhir, pemerintah dapat memberikan insentif tambahan bagi konsumen kendaraan listrik untuk mendorong adopsi yang lebih luas, sehingga permintaan pasar semakin meningkat dan industri kendaraan listrik dapat berkembang lebih pesat. Baik, selanjutnya ke kita akan membahas tentang perbandingan dengan negara lain dan akan dijelaskan oleh Kak Amanda Citra. Silakan Kak Amanda. Perbandingan dengan negara lain, bagaimana negara lain mengelola investasi kendaraan listrik? Vietnam, Finvest berkembang dengan dukungan penuh dari pemerintah dalam bentuk insentif pajak dan proteksi. Sedangkan Thailand Mohon maaf Kak, investasi asing dengan ekosistem Kak, kendaraan listrik yang lebih matang serta fasilitas produksi yang sudah berkembang. Pelajaran bagi Indonesia, pentingnya kebijakan insentif yang lebih jelas dan jangka panjang, percepatan pengembangan infrastruktur, pengisian daya listrik, meningkatkan daya saing industri lokal melalui kemitraan strategis dan dengan investor asing. Jika kita melihat negara lain yang telah sukses mengelola investasi kendaraan listrik, ada beberapa contoh menarik. Di Vietnam, Finvest sendiri berkembang pesat karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk insentif, pajak, maupun kebijakan proteksi bagi industri otomotif lokal. Sementara itu, Thailand lebih dulu berkembang ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan berhasil menarik banyak investor asing yang membangun fasilitas produksi. Dari kedua negara ini, Indonesia bisa belajar bagaimana menetapkan kebijakan yang lebih jelas dan jangka panjang bagi investor, mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, serta memperkuat daya saing industri lokal agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga pemain utama dalam industri kendaraan listrik di kawasan. baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya yang akan dibawakan oleh Kak Ferdi Ardiansyah. Silakan Kak Ferdi.
Selanjutnya ada langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah dalam mendukung investasi kendaraan listrik. Yang pertama, regulasi dan insentif sudah diterapkan, seperti pajak rendah untuk kendaraan listrik, serta subsidi bagi produsen dan konsumen. Yang kedua, infrastruktur pengisian daya sudah mulai dibangun di beberapa kota besar, meskipun masih dalam tahap awal. Ketiga, alih teknologi juga mulai diterapkan melalui program kerjasama antara perusahaan asing dan perguruan tinggi untuk riset kendaraan listrik. Dan yang terakhir itu pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pengembangan energi terbarukan serta teknologi baterai yang diharapkan dapat mempercepat inovasi dalam negeri. Pemaparannya, kita lanjut untuk rekomendasi langkah strategis ke depannya yang akan dibahas oleh Kak Amanda Citra. Silakan Kak Amanda. Rekomendasi langkah strategis ke depan yaitu perluasan infrastruktur, pembangunan lebih banyak stasiun pengisian daya di kota-kota kecil dan daerah terpencil. Yang kedua, insentif tambahan, kemungkinan pemberian subsidi lebih besar bagi kendaraan listrik untuk meningkatkan adopsi masyarakat. Yang ketiga, dukungan bagi industri lokal, meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan lokal agar tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing. Yang keempat, regulasi yang lebih ketat, menerapkan standar emisi yang lebih ketat untuk mempercepat peralihan kendaraan listrik. Meskipun beberapa langkah sudah dilakukan, masih banyak yang perlu direncanakan ke depan agar investasinya lebih efektif. Pemerintah berencana memperluas infrastruktur dengan membangun lebih banyak stasiun pengisian daya, termasuk di kota-kota kecil dan daerah terpencil. Selain itu, insentif tambahan bagi konsumen kendaraan listrik sedang dipertimbangkan untuk meningkatkan daya tarik pasar domestik. Dukungan bagi industri lokal juga menjadi prioritas dengan mendorong lebih banyak kerjasama antara produsen dalam negeri dengan investor asing. Terakhir, regulasi emisi yang lebih ketat diharapkan dapat mempercepat transisi ke kendaraan listrik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil. Baik, terima kasih untuk Kak Amanda atas pemaparannya. Silakan untuk slide berikutnya. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam investasi Finvest di Indonesia. Meskipun investasi Finvest membawa banyak peluang, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar investasi ini memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia. Yang pertama adalah persaingan global di sektor kendaraan listrik semakin ketat. Dengan banyaknya produsen besar seperti Tesla, BYD, dan Hyundai yang juga berinvestasi di berbagai negara. Kedua, regulasi dan birokrasi yang masih kompleks di Indonesia dapat menjadi hambatan bagi investasi asing. Yang ketiga adalah kesiapan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya masih minim yang bisa menghambat pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia. Yang terakhir, ada kesenjangan teknologi antara Finvest dan industri otomotif lokal sehingga alih teknologi menjadi tantangan yang harus diperhatikan agar industri dalam negeri tidak tertinggal. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya tentang peluang investasi di Indonesia. Silakan, Kak Selanjutnya, Zulfa. bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan investasi ini? Di sisi lain, investasi Finvest juga membuka banyak peluang bagi Indonesia jika dikelola dengan baik. Pertama, Indonesia dapat meningkatkan kapasitas industri otomotif lokal melalui program alih teknologi yang efektif. Kedua, investasi ini dapat mempercepat transisi ke kendaraan listrik dengan dukungan kebijakan yang lebih adaptif, seperti insentif pajak dan subsidi bagi konsumen kendaraan listrik. Ketiga, dengan adanya investasi dari Finvest, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang lebih kuat, termasuk pengembangan manufaktur baterai, stasiun pengisian daya, dan industri komponen pendukung. Dan yang terakhir, keberhasilan investasi Finvest dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
khususnya di sektor teknologi hijau dan energi keberlanjutan. Ya, Baik, untuk kesimpulan bisa dijelaskan oleh Kak Fakri Kaisar. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya adalah sebagai kesimpulan, investasi Finvest di Indonesia memiliki dampak yang kompleks, baik tantangan maupun peluang. Jika dikelola dengan strategi yang tepat, investasi ini dapat menjadi langkah besar dalam mempercepat pertumbuhan industri kendaraan listrik dan mendukung transisi Indonesia ke energi bersih. Namun, tantangan seperti regulasi, kesiapan infrastruktur, dan alih teknologi harus diatasi agar investasi ini tidak hanya menguntungkan investor asing, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri dan masyarakat Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, investor investor asing, dan industri lokal menjadi kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan manfaat investasi ini. Jika strategi ini diterapkan dengan baik, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam industri kendaraan listrik global. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Lebih kurangnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan kami untuk mempresentasikan dari hasil kajian kami. Dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Untuk penutupnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya dan minta maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata dan penjelasan yang kami yang berikan ini kurang sesuai. Jadi dengan ini presentasi kami tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih.